Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Basari SH MHum LLM dari Ketua Fraksi Nasdem. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem MPR RI atas rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia masa jabatan 2019-2024 dan rancangan peraturan MPR RI tentang tata tertib disampaikan oleh Taufik Basari, nomor anggota A359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua MPR RI, yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, Ketua dan Pimpinan DPD RI, para anggota MPR RI, dan seluruh hadirin sekalian. Konstitusi adalah sebuah kontrak sosial, suatu perjanjian yang dibuat oleh sekelompok manusia yang kemudian menjadi rakyat untuk membentuk suatu badan yang disebut sebagai negara, dan selanjutnya memberikan tugas kepada orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan seluruh amanat yang dituangkan dalam kontrak sosial tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan kekuasaan, yang bertugas menjalankan negara, adalah pelaksana amanah. Bertugas atas dasar amanat yang diberikan oleh rakyat dengan panduan dan pedoman kontrak sosial, yakni konstitusi. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang self-evidence atau ada dengan sendirinya. Kekuasaan asalnya dari rakyat yang dititipkan kepada pelaksana kekuasaan. Karena itu, kedaulatan berada di tangan rakyat, dijalankan berdasarkan konstitusi dengan pembagian peran kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta eksaminatif. Para pelaksana kekuasaan-kekuasaan ini harus memiliki kesadaran bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata adalah amanat dan tugas dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Inilah yang harus menjadi bahan refleksi bagi kita semuanya ketika menjalankan amanat konstitusi ini. Dalam 5 tahun fraksi Partai Nasdem MPR RI menjalankan tugas, terdapat aspirasi dan kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat yang berwujud dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan publik. Di antaranya, apakah konstitusi di Indonesia selama ini sudah dijalankan secara konsisten? Kemudian, apakah jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sejalan dengan konstitusi? Apakah konstitusi sudah menjadi bagian dari nafas kehidupan sehari-hari dan menjadi paradigma pembuat kebijakan, penyusunan undang-undang, pelaksanaan pembangunan, dan jalannya kekuasaan? Inilah yang menjadi tantangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yakni mewujudkan konstitusionalisme di Indonesia. Pimpinan dan anggota MPR yang kami hormati, para pendiri bangsa melalui sidang BPUPK telah bersepakat untuk menyusun hukum dasar suatu kontrak sosial yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasca Reformasi 1998, MPR RI melakukan pembaharuan terhadap kontrak sosial tahun 1945 tersebut dengan melakukan perubahan konstitusi melalui 4 tahapan amandemen tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99, 2002 saat itu merupakan suatu kebutuhan fundamental yang tidak dapat dihindarkan. Dorongan untuk membersihkan negara dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, melawan praktek otoritarianisme, membangun sistem yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, memperbaiki etika kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar bagi MPR saat itu untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui 4 tahapan amandemen. Satu hal yang patut dicatat, bahwa para pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99, 2002 tersebut ketika menjalankan tugasnya telah berupaya untuk bersikap sebagai negarawan, mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan rakyat, dan berusaha mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Seperti halnya juga para tokoh pendiri bangsa di tahun 1945 yang telah meletakkan dasar bernegara melalui Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sikap kenegarawanan. Sikap inilah
yang harus menjadi pembelajaran kita semua. Pimpinan dan anggota MPR RI yang kami muliakan, saat ini gagasan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kembali diperbincangkan dalam kajian MPR RI periode 2019-2024. Dan gagasan ini akan menjadi salah satu rekomendasi rapat paripurna MPR RI hari ini, agar terdapat kelanjutan diskusi, kajian, dan pendalamannya oleh MPR RI periode mendatang masa bakti 2024-2029. Fraksi Partai Nasdem MPR RI berpandangan bahwa perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu dan dilarang karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menyediakan ruangnya. Gagasan perubahan konstitusi dapat saja dilaksanakan sepanjang terdapat kebutuhan fundamental untuk dilakukan amandemen tersebut. Oleh karena itu, sikap fraksi Partai Nasdem MPR RI adalah bahwa perubahan konstitusi melalui amandemen kelima dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat dan kondisi sebagai berikut. Pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jangan dilakukan hanya secara terbatas atau parsial, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang terbatas pula, melainkan harus dikaji secara menyeluruh agar tidak sekedar menjadi tambal sulam. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat indivisible, satu kesatuan yang utuh. Karena itu harus dibaca dengan satu tarikan nafas dari pembukaan hingga seluruh jalinan pasal-pasal pada batang tubuhnya. Amandemen pada satu bagian tertentu akan mempengaruhi pemaknaan pada bagian lainnya. Kedua, sebelum melakukan amandemen perubahan konstitusi, harus didahului dengan melakukan kajian dan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selama ini. Hasil kajian dan evaluasi yang menyeluruh inilah yang akan menjadi landasan perlu tidaknya dilakukan kembali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus untuk menjawab apakah persoalan kebangsaan yang kita hadapi perlu diatasi dengan melakukan perubahan konstitusi ataukah justru pada bagaimana kita mengimplementasikan norma konstitusi yang telah ada. Ketiga, kajian dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara meluas dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, menjadi diskursus kebangsaan. Konstitusi dan implementasinya harus menjadi percakapan di setiap bagian kehidupan, tidak hanya di ruang formal seperti sidang-sidang atau rapat MPR, DPR, atau DPD, atau hanya di dunia akademik di kampus-kampus, melainkan juga harus menjadi percakapan di warung-warung kopi, di pasar, di pos-pos ronda, di tempat pemancingan, di sosial media, di tempat berkumpulnya anak muda, dan berbagai tempat lainnya, agar konstitusi dan percakapan tentang konstitusi menjadi membumi. Sehingga jika ditemukan kebutuhan untuk melakukan amandemen, maka kebutuhan tersebut adalah benar-benar cerminan kebutuhan rakyat, bukan hanya menjadi kebutuhan elit dan elit politik ataupun elit penguasa semata. Keempat, harus ada kebutuhan kebangsaan yang fundamental sehingga dapat dikategorikan sebagai momentum konstitusional, yakni sebuah momentum yang menjadi alasan fundamental untuk melakukan perubahan konstitusi. Seperti contohnya pada waktu lalu ada gerakan reformasi pada tahun 1998 melahirkan momentum konstitusional yang kemudian mendorong dilakukannya amandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Momentum ini menjadi penting untuk menjadi landasan argumentatif bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada suatu kebutuhan yang fundamental dan memiliki momentum konstitusional. Kelima, gagasan perubahan konstitusi harus dimaksudkan untuk memberi kemajuan bagi nilai-nilai kebangsaan dan jangan sampai menjadi kemunduran terhadap nilai-nilai yang telah diakui dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 1999 sampai dengan 2002. Seperti pengakuan terhadap nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan yang jika dilakukan perubahan kembali, maka nilai-nilai tersebut harus tetap ada dan bahkan harus semakin progresif. Selain kelima syarat dan kondisi tersebut, berkaca pada sikap kenegarawanan dari para tokoh pendiri bangsa dalam sidang BPUPK dan PPKI tahun 1945, serta para anggota MPR RI masa bakti 99 sampai dengan 2004 yang menjadi pelaku sejarah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 99 sampai dengan 2002, maka sikap kenegarawanan yang sama juga harus dikedepankan oleh para anggota MPR RI masa jabatan berikutnya
ketika menjalankan rekomendasi MPR RI masa bakti 2019-2024 ini yang akan segera kita putuskan. Rekomendasi MPR RI yang akan disetujui ini terdiri dari A. Menuntaskan pembahasan substansi dalam bentuk hukum PPHN. Saya ulangi, menuntaskan pembahasan substansi dan bentuk hukum PPHN. B. Mengevaluasi keberadaan TAP MPR nomor 1 tahun 2003. C. Mendorong pembudayaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaannya secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai rekomendasi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. E. Mengkaji penguatan kelembagaan MPR RI melalui Undang-Undang MPR RI. Dan F. Mengkaji hubungan antar lembaga negara. Pesan fraksi Nasdem MPR RI kepada MPR RI masa bakti berikutnya adalah, ketika menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut, haruslah dilandasi dengan sikap kenegarawanan dan adanya kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah, berasal dari rakyat, dan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Badan Pengkajian MPR RI juga telah merumuskan rancangan peraturan MPR tentang tata tertib untuk menyempurnakan tata tertib yang juga dimintakan persetujuannya pada paripurna hari ini. Fraksi Partai Nasdem menerima usulan tersebut dan mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan oleh tim perumus Badan Pengkajian untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Pimpinan dan anggota MPR yang kami hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini fraksi Partai Nasdem MPR RI menyatakan menyetujui rekomendasi MPR RI masa bakti 2019-2024 dengan catatan-catatan penting sebagaimana yang telah diuraikan dalam pandangan fraksi ini, dan menyetujui rancangan peraturan MPR tentang tata tertib. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem ini kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Anggaran, Komisi Kajian Ketatanegaraan, serta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI atas segala kerjasamanya selama ini. Semoga segala kerja keras dan ikhtiar kita memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 September 2024. Pimpinan fraksi Partai Nasdem Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Taufik Basari ditandatangani, Sekretaris Syarif Abdullah Al-Qadri ditandatangani. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.